Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, pertama-tama yang terhormat kepada Pak Aditya Rahmawan selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar-dasar kurikulum IPA serta teman-teman yang sedang berbahagia. Perkenalkan, saya Laila Nurtufarihah dengan NIM 2006411000014. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 untuk kegiatan presentasi mengenai hasil analisis kurikulum IPA di MTS Islamiyah Doplang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah di mana telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kegiatan presentasi pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang akan mempresentasikan hasil analisis kali ini yaitu yang pertama Hinatria Pramudista dengan NIM 2006411000020. Selanjutnya Resti Maulidia Nuri dengan NIM 2006411000028 dan Misal Prista Febrianti dengan NIM 2006411000032. Baik, untuk Hinatria silakan mempresentasikan terlebih dahulu. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Langsung saja kita akan membahas mengenai ada 3 bahasan ya. Slide-nya bisa ke atas sedikit. Yang pertama kita akan membahas mengenai desain kurikulum. Mengapa kita akan membahas desain kurikulum? Supaya kita bisa tahu desain kurikulum seperti apa yang digunakan di MTS Islamiyah Doplang tersebut. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai perangkat kurikulum dengan tujuan untuk mengetahui perangkat kurikulum yang bagaimana yang digunakan di MTS Islamiyah tersebut. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai dampak pandemi terhadap praktikum. Mengapa kita membahas dampak pandemi? Karena kita juga harus mengetahui pandemi ini tuh berdampak seperti apa di pembelajaran IPA di sekolah MTS Islamiyah Doplang. Next. Pertama, kita akan membahas mengenai desain kurikulum. Kurikulum yang digunakan di MTS Islamiyah Doplang yaitu kurikulum ke-13. Kurikulum ke-13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini adalah kurikulum tetap yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006. Yang dulunya itu sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Lalu kurikulum 2013 ini masuk dalam percobaan pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Maka desain kurikulum yang digunakan di MTS Islamiyah Doplang yang kemarin diteliti oleh kelompok kami yaitu desain kurikulum yang berorientasi kepada peserta didik. Artinya pembelajaran yang berorientasi kepada aktivitas yang menekankan pada peserta didik itu sendiri. Sehingga pembelajarannya itu terpacu kepada siswanya. Pembelajaran berorientasi aktivitas peserta didik dapat dipandang sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara optimal untuk memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Next. Pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik menurut guru MTS Islamiyah Doplang untuk kreatif dan juga selain kreatif juga harus inovatif sehingga mampu menyesuaikan kegiatan mengajarnya dengan gaya dan karakteristik belajar siswa.
Jadi, guru itu harus menyesuaikan, harus kreatif dan inovatif supaya siswanya itu juga belajar dengan senang dan juga siswa dapat menyerap semua materi yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, dalam upaya tersebut ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, antara lain mengemukakan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Sehingga sebelum pembelajaran itu dimulai, guru itu harus sudah menjelaskan apa sih tujuan kita untuk mempelajari materi tersebut. Lalu yang kedua, menyusun tugas-tugas belajar bersama. Jadi siswa itu bisa belajar bersama, sehingga jika ada materi yang siswa A tidak diketahui bisa ditanyakan kepada siswa B, jadi bisa saling berdiskusi. Lalu yang ketiga, memberikan informasi tentang kegiatan yang harus dilakukan. Jadi kita sebagai guru itu harus memberikan informasi kegiatan apa yang harus kita lakukan pada pembelajaran kali ini. Lalu yang keempat, memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang memerlukan. Jadi guru memfasilitasi siswa, memberikan bantuan kepada siswa jika siswa itu membutuhkan. Lalu selanjutnya memberikan motivasi, mendorong siswa untuk belajar melalui pertanyaan-pertanyaan. Jadi seorang guru untuk mendukung kita menggunakan kurikulum 2013 harus memberikan umpan berupa pertanyaan supaya siswa kita itu aktif. Lalu yang terakhir, membantu siswa dalam menarik kesimpulan. Jadi kita harus bisa membantu siswa untuk bisa menyimpulkan dari jawaban siswa itu sendiri dan membenarkan jika ada jawaban yang kurang tepat. Lanjut. Jadi dalam pembelajaran itu terdapat yang namanya perangkat kurikulum. Perangkat kurikulum itu terdiri atas silabus, lalu prota dan promes, program tahunan dan program semester, lalu medpem atau media pembelajaran, RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah kegiatan praktikum. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Perangkat kurikulum yang pertama yaitu silabus. Silabus sendiri merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Pengembangan silabus tidak hanya sekedar pengembangan saja, namun ada landasan untuk pengembangan silabus. Adapun landasan pengembangan silabus yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2. Silabus yang digunakan oleh guru IPA di MTS Islamiyah Doplang yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud. Kemudian, dengan adanya silabus itu, dikembangkan berdasarkan landasan tersebut. Pengembangannya disesuaikan dengan penerapan yang tepat dan efektif bagi MTS Islamiyah Doplang sendiri. Lanjut. Perangkat kurikulum yang kedua yaitu program semester dan program tahunan atau yang biasa disingkat dengan Promes dan Prota. Promes dan Prota di MTS Islamiyah Doplang menjadi bagian dari administrasi pembelajaran yang dijadikan dasar untuk susunan administrasi. Promes berisi tentang hal-hal apa saja yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Sedangkan Prota berisi tentang rencana penetapan alokasi waktu selama 1 tahun untuk mencapai tujuan yaitu standar kompetensi dan juga kompetensi dasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunan Promes dan Prota tidak dilakukan sembarangan dan perlu diperhatikan beberapa aspek seperti banyaknya mata pelajaran dan kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Promes dan Prota di MTS Islamiyah Doplang disusun oleh guru mata pelajaran IPA
yang bersangkutan berdasarkan kepada rapat guru. Rapat guru itu sendiri dilakukan oleh kepala sekolah, guru, komite, dan juga tenaga kependidikan. Selain itu, Promes dan Prota juga disusun berdasarkan kalender pendidikan resmi. Promes dan Prota disusun pada awal tahun ajaran baru. Setelah jumlah jam dan mata pelajaran yang diampu oleh guru mata pelajaran IPA diketahui. Prota sendiri sangat berpengaruh terhadap keberhasilan guru dalam mengajar dan berdampak pada dokumen lain seperti RPP, Promes, silabus, dan sebagainya. Lanjut. Perangkat kurikulum yang ketiga, tujuan pembuatan RPP itu sendiri yaitu untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Selain itu, dibuatnya RPP juga bertujuan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran, yang mana jika guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya, maka guru akan mampu melihat, menganalisis, mengamati, serta memprediksi program-program pembelajaran tersebut sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sedangkan pembelajaran IPA itu sendiri merupakan proses belajar mengajar dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yang mana dalam mata pelajaran tersebut mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan alam, mempelajari bagaimana sistem kerja pada organ manusia, mempelajari bagaimana kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, kimia dan fisika dalam kehidupan manusia. Fungsi dari rencana pembelajaran itu sendiri adalah sebagai bentuk acuan, pedoman, dan atau patokan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan dalam pembelajaran itu sendiri dengan tujuan supaya lebih terarah dan berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi dapat dikatakan RPP merupakan skenario dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, RPP dibuat berdasarkan rapat bersama anggota sekolah yang dilengkapi dengan notulen yang berfungsi untuk mencatat hasil rapat. RPP dibuat dengan sifat yang luas atau fleksibel, serta dapat dibuat guru dalam keadaan apapun atau dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan respon dari peserta didik dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. MTS Islamiyah Doplang masih menggunakan RPP berlembar-lembar. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Baik, terima kasih. Untuk perangkat kurikulum selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran IPA merupakan alat yang sangat dibutuhkan oleh guru untuk membantu siswa dalam memahami suatu konsep ketika belajar IPA, terutama media yang dapat dioperasionalkan sendiri oleh siswa. Secara umum, media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran IPA berfungsi untuk yang pertama, alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar dan mengajar yang lebih efektif. Yang kedua, bagian integral dari keseluruhan situasi mengajar. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar yang konkret dan konsep yang abstrak sehingga dapat mengurangi pemahaman yang bersifat verbalisme. Kemudian, membangkitkan motivasi belajar siswa. Next. Perangkat kurikulum yang terakhir yaitu kegiatan praktikum. Pelaksanaan kegiatan praktikum sangat dibutuhkan untuk pembelajaran IPA. Pelaksanaan kegiatan praktikum di MTS Islamiyah Doplang dilakukan berdasarkan RPP dan materi pembelajaran yang sedang dipelajari. MTS Islamiyah Doplang sendiri merupakan sekolah swasta, sehingga dari segi sarana dan prasarana seperti laboratorium belum diadakan.
Oleh karena itu, praktikum biasanya dilaksanakan di dalam kelas atau di luar kelas dengan alat dan bahan yang sederhana, sehingga tidak menyulitkan peserta didik. Guru mata pelajaran IPA terkadang juga membeli peralatan sendiri seperti termometer dengan uang mereka sendiri demi menunjang proses pembelajaran. Dikarenakan pada saat ini sedang dalam masa pandemi COVID-19, maka praktikum untuk sementara waktu ditiadakan. Namun, sesekali peserta didik juga melakukan praktikum ke sekolah maupun di rumah. Next. Kemudian, dampak pandemi terhadap praktikum. Yang pastinya, pandemi COVID-19 berdampak bukan hanya pada segi pendidikan saja, jadi juga pada segala aspek. Untuk pada segi pendidikan, terutamanya terhadap praktikum, dampak terjadi pandemik, yaitu sulit terlaksananya praktikum, karena dengan adanya pandemik ini, pembelajaran tidak dilaksanakan dengan tatap muka, sehingga untuk melakukan praktikum cukup kesulitan, apalagi adanya perubahan RPP yang awalnya luring menjadi daring. Selain itu, jika praktikum dilaksanakan secara mandiri, tidak memungkinkan karena peserta didik pasti membutuhkan bimbingan, pengawasan dalam melakukan praktikum. Terlebih lagi, peserta didik masih jenjang MTS atau SMP sederajat. Pasti kesulitan dalam memahami langkah-langkah praktikum jika tanpa adanya pengawasan dan bimbingan dari pendidik. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada ketiga pemateri yang telah mempresentasikan hasil analisisnya pada hari ini. Dari hasil presentasi hari ini dapat saya simpulkan bahwa desain kurikulum di MTS Islamiyah Doplang sesuai dengan ketentuan pemerintah, yakni kurikulum K13. Kemudian untuk perangkat kurikulumnya yakni ada silabus, di mana silabus ini peraturannya sesuai dengan Kemendikbud. Kemudian media pembelajarannya yaitu menggunakan alat bantu seadanya dikarenakan pembelajaran dilakukan secara daring. Kemudian RPP yang digunakan yaitu RPP berlembar-lembar. RPP ini digunakan untuk membantu pembelajaran agar lebih rapi dan teratur, dan sebagai acuan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian kegiatan praktikumnya sesuai dengan RPP yang telah dibuat, sehingga apapun yang dilakukan dalam pembelajaran ini tergantung pada RPP, sehingga RPP ini pun sangat penting dalam sebuah pembelajaran. Sekian dari saya, apabila ada salah kata maupun perbuatan dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.